Hadirkan informasi berikutnya, pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan kedua tentang sah tidaknya penetapan tersangka Presiden ke-7 Joko Widodo. Agenda sidang pra-peradilan Roy Suryo hari ini adalah mendengarkan jawaban Polda Metro Jaya terkait keabsahan penetapan status tersangka. Memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya, menyatakan informasi salinan ijazah tersangka Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta Presiden RI periode 2014 dan 2024 merupakan informasi yang terbuka. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon. Terima kasih Yang Mulia atas putusannya. Insya Allah masih ada harapan keadilan di negeri ini. Hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, please rise. Begini ya, teman-teman semuanya, saya ingin mengingatkan kepada semua masyarakat Indonesia bahwa seseorang bernama Joko Widodo itu sudah menjadi pejabat publik sejak tahun 2005 ketika menjadi wali kota 2 kali, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian menjadi presiden 2 kali. Nah, apakah Anda ingat kapan pertama kalinya Joko Widodo itu mengaku bahwa dia lulusan dari UGM? Itu tahun 2017. Jadi pada waktu beliau itu menjadi wali kota, tidak pernah ada satu kata pun yang menyatakan beliau adalah lulusan UGM, ya. Dan kemudian tidak ada cerita ada pernah reuni, tidak pernah ada cerita membawa teman-temannya ke Balai Kota Cigandro, Solo, ya. Termasuk juga ketika beliau menjadi gubernur 2 tahun. Tidak pernah ada cerita beliau bikin reuni dan sebagainya. Baru pertama kali kita tahu dari acara reuni tahun 2017 UGM itu ketika seorang bernama Bambang Tri yang membuka kunci kotak Pandora itu dihukum 5,5 tahun di tahun 2016. Nah, sejak itu peristiwa ini bergulir. Nah, jadi ya saya ingin sampaikan ya bahwa yang bersangkutan itu ya di luar dari perkara yang kemudian dia laporkan, beliau tidak pernah ya sungguh pun sudah menjadi pejabat publik selama 10 tahun, tidak pernah mengakui lulusan UGM, tidak pernah datang ke UGM dan tidak pernah diundang oleh UGM. Itu adalah sebuah ketidaklaziman pada kampus kami UGM. Karena kampus UGM, kampus saya, itu sangat bangga dengan lulusan-lulusannya yang berhasil atau dianggap berhasil. Apalagi ini pejabat publik, apalagi ini adalah wali kota, gubernur, apalagi bahkan presiden. Tapi UGM sama sekali tidak pernah mengundang secara formal, secara resmi. Bahkan pada acara yang setiap tahunnya kami semua alumni UGM itu hadir, yaitu pada acara Dies Natalis, ya, di mana kita itu melakukan perjalanan dari kampus UGM pertama itu selalu ada napak tilas, itu selalu ada pejabat-pejabat. Contoh seperti Pak Ganjar Pranowo selalu hadir setiap tahun, tapi saya Anies Baswedan selalu hadir setiap tahun. Demikian juga dengan saya dan Mas Roy, Pak Mahfud MD, jadi semua. Tapi tidak pernah kami melihat ya Joko Widodo ikut satu kali pun dalam acara Dies Natalis tersebut, ya. Nah, jadi kemudian yang paling penting tadi sudah disampaikan pada perkara ini, ya, pada sidang hari ini yang paling penting sebetulnya adalah sesi yang terakhir, ya teman-teman, ya, masyarakat Indonesia. Anda semua bisa melihat betapa enggannya, betapa tidak maunya jaksa penuntut umum menyerahkan berita acara BAP dari ahli, ya, sebanyak 26 orang ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Padahal 26 ahli itu resumenya
ada. Tetapi di BAP mereka tidak ada. Ini sudah sidang ketiga. Karena seharusnya sebelum sidang berjalan, pada sidang pertama, itu BAP sudah diserahkan kepada kami. Lengkap. Selengkap BAP yang diterima oleh hakim. Tapi kami sudah meminta 3 kali. Melalui surat sudah kami minta, melalui sidang juga kami minta. Sampai sidang yang ketiga ini, BAP yang... Video ini dikhususkan untuk orang-orang yang sampai sekarang masih ngotot bahwa ijazah Jokowi itu adalah ijazah asli. Nah, saya akan memperlihatkan kekonyolan para termul guys, yang membuat siasat licik tapi endingnya kebongkar sendiri. Jadi di Rakyat Bersuara baru-baru ini mereka menghadirkan seorang ahli digital forensik dari pihak mereka. Di sini ada digital ahli forensik, Mas Joshua. Nanti akan saya. Mas boleh naik ke atas lah. Tapi konyolnya, yang diteliti oleh ahli mereka itu bukan dokumen ijazah yang asli, melainkan dokumen yang beredar di media sosial yang pernah diupload oleh Dian Sandi. Padahal mereka mengklaim punya dokumen yang asli, yang waktu itu pernah ditunjukkan ke publik oleh Andi Azwan. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Azwan? Kan katanya asli. Kenapa yang dari Dian Sandi? Itu saya jawab dulu. Nah, ini serius ini. Saya nggak tahu. Enggak, bukan gini. Kenapa dia mengatakan itu asli? Kenapa gini loh, saya ini kan nggak masuk. Ini is a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Enggak, Sumbernya Andi Azwan. saya juga. Frustasi juga saya. Dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Ini basic question. gini nih, saya dapat dari beliau untuk Jadi gitu. Logikanya gimana coba guys? Mereka punya dokumen yang asli, tapi yang mereka teliti adalah dokumen dari orang lain. Jadi mereka sendiri kayaknya nggak percaya dengan dokumen yang mereka punya, dan justru malah lebih percaya punya orang lain. Ketahuan nggak tuh bohongnya? Ibarat maling ya, sudah ketangkap basah tapi masih nggak mau ngaku. Nah, menurut kalian gimana guys? Karena begini, ini bukan masalah ijazah palsu, ini adalah menghentikan kelicikan, keluculasan, kebohongan, penipuan, penyogokan yang dilakukan oleh Joko Widodo selama 10 tahun dalam mengejar jabatan. Sampai anaknya pun yang wapres sekarang dipertanyakan pakai cara yang sama, apakah cucunya juga akan melakukan hal yang sama? Nah, ini adalah penghentian keculasan, kebohongan, penyogokan, dan lain-lain kelicikan yang sudah mengakar hampir kepada seluruh lembaga negara yang dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, negara ini hanya bisa selamat apabila cara-cara itu dihentikan. Sehingga ini harus menghentikan. Saya berharap polisi, aparat hukum menggunakan hati nuraninya bahwa bangsaku harus saya selamatkan dari kerusakan moral yang dilakukan oleh Joko Widodo demi membangun dinasti dan merebut kekuasaan. Dan itu terus dilanjutkan sekarang. Nah, kalau ini kita tidak berhasil menghentikan, maka saya tidak tahu lagi bangsa ini mau dibawa kemana, karena Joko Widodo betul-betul membangun negara ini selama setahun dengan basis kebohongan dan kelicikan, penyogokan dan lain-lain. Terima kasih, hanya itu saja. Saya berharap bapak-bapak yang berjuang sama berjuang, dan menurut saya mungkin Joko Widodo dan timnya cara salah memilih lawan. Karena ternyata lawannya ini tidak ada, tidak. Jadi modal mereka itu adalah dua, mengancam dan menyogok. Kebetulan pejuang-pejuang ini tidak mempan lagi dua-duanya itu, jadi tidak takut diancam dan tidak bisa disogok. Beda jauh, saya kata Pak Jokowi pernah berhadapan dekat gitu. Tapi ketika itu kok beda seperti itu. Saya lihat. Ya, halo teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Nah teman-teman, di cuplikan video kali ini kita melihat teman-teman sejarah mencatat sebuah momen yang sangat mengejutkan dan bisa dibilang menjadi sejarah baru dalam dunia hukum dan politik tanah air,
Ya, di mana teman-teman ruang sidang mendadak gempar dan penuh sesak oleh pengunjung. Ya, di mana sebuah rahasia besar yang selama ini ditutupi akhirnya mulai terkuak setelah munculnya seorang saksi kunci yang sangat ditunggu-tunggu. Nah, teman-teman semua, menariknya saksi ini bukanlah seorang pejabat ataupun politisi, melainkan seorang pembuat dokumen percetakan berpengalaman puluhan tahun dari kawasan Pasar Pramuka, Jakarta. Ya teman-teman semua, di hadapan majelis hakim, saksi yang biasa disebut Bapak S, ya ini memberikan pengakuan yang bikin bulu kudu merinding. Ya dimana teman-teman di bawah sumpah ia dengan lantang menyatakan, "Yang mulia hakim, saya datang dengan sini untuk jujur. Ijazah yang dipegang Joko Widodo itu saya yang buat di tempat saya di Pasar Pramuka." Ya, ia mengaku sangat mengenali hasil karyanya sendiri dan menegaskan bahwa dokumen tersebut dicetak di Jakarta, bukan keluaran asli dari UGM Yogyakarta. Ya teman-teman, kronologinya begini. Yang pertama, pesanan tahun 2013, saksi membeberkan bahwa sekitar tahun 2013 menjelang Pilpres, ada seseorang yang membawa contoh ijazah lama UGM dan meminta dibuatkan dokumen yang sangat mirip dengan imbalan uang muka yang besar. Yang kedua teman-teman, ciri khas cetakan. Nah, saksi menjelaskan detail kertas khusus yang digunakan serta noda tinta kecil di sudut kiri bawah Alkitab mesin cetaknya sendiri, sebuah ciri khas unik yang hanya diketahui olehnya. Selanjutnya teman-teman, adanya keganjalan forensik. Nah, di sini yang memperkuat kesaksian ini adalah hasil laboratorium forensik. Ahli menyebutkan bahwa jenis kertas pada dokumen tersebut baru diproduksi tahun 2004 ke atas, padahal klaim lulusannya bertahun-tahun jauh sebelum itu. Ya, selain itu teman-teman, tanda tangan dekan di ijazah tersebut diduga kuat merupakan hasil tiruan dari foto buku tulisan tangan langsung. Ya teman-teman, mendengarkan pengakuan yang begitu terperinci dan didukung oleh bukti fisik bisa kertas cetakan yang disimpan bertahun-tahun oleh saksi, ya kubu pembela pun hanya bisa bertunduk lesu dan tak mampu membantah lagi. Ya, hakim bahkan sampai menegaskan di persidangan bahwa dokumen tersebut merupakan barang bukti pemalsuan. Ya teman-teman semua, dampak hukum dari peristiwa ini tentunya sangat fatal. Jika syarat percalonan terbukti menggunakan dokumen yang tidak sah, maka segala kebijakan, peraturan hingga keputusan hukum yang lahir selama masa jabatan tersebut bisa digugat, dianggap cacat hukum. Ya, kejadian luar biasa ini memberikan kesan moral yang sangat mahal bagi kita semua, bahwa sehebat apapun kekuasaan menyembunyikan sesuatu, pada akhirnya kejujuran akan kebenaran akan menemukan jalannya sendiri untuk terungkap. Ya teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai fakta-fakta persidangan yang mencengangkan ini? Ya teman-teman, mari kita berdiskusi secara sehat di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa teman-teman untuk berikan atau share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Ya, di sini juga teman-teman kita melihat di kolom komentar di bawah ada beberapa tanggapan-tanggapan netizen, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Irwan. Di sini dia berpendapat teman-teman, sampai banyak melibatkan kuasa hukum demi mempertahankan kebohongan ruwet dungu. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh teman kita Sawariari. Di sini dia berpendapat teman-teman, benarkah? Jika benar, rakyat akan senang supaya drama nggak kepanjangan, situasi tidak selalu gaduh, umek hanya gara-gara satu orang. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Morgo Tumo memberikan tanggapannya, segera tangkap Pak Hakim Jokowi. Itu jelas ijazahnya palsu, dipastikan Jokowi tidak punya ijazah asli. Ya teman-teman, Mulyadi memberikan tanggapannya, pembela kebohongan tak ada satupun yang diseret ke meja hukum seperti Rektor UGM. Ya teman-teman, kita lanjut. Disampaikan oleh kita Musli memberikan tanggapannya, semoga menyala news benar-benar menyala sampai kapanpun dan tidak pernah padam karena kezaliman para pejabat biadab. Ya teman-teman, kita lanjut. Nursida Barlian memberikan tanggapannya, kebohongan harus ditindak sesuai keadilan. Jokowi harus dihukum seadil-adilnya atas korban yang sudah menderita seperti Pak Bambang Tri dan yang lainnya untuk pelajaran dunia pendidikan dan mafia penegak hukum. Ya teman-teman, kita lanjut. Tata Grendra memberikan tanggapannya yang sangat luar biasa. Kurang bukti apalagi wahai para penegak hukum
yang kami hormati dan kami bayar dari pajak kami. Sekalipun tanah kecil kami kering tidak bisa dipakai bercocok tanam, rumah kami rewat namun kami tetap bayar pajak buat kalian untuk melayani kami. Ya teman-teman, kita lanjut. Bandel pun memberikan tanggapannya, seseorang pembohong akan dibela para pendusta, dikelilingi para penjilat, disanjung para pengkhianat, dan didoakan para orang-orang munafik, dan dikendalikan oleh iblis. Saya yakin tidak ada satupun manusia yang kebal sama hukum. Salam waras. Ya teman-teman, kita lanjut. Ferdinand Tio memberikan tanggapannya, sama siapa lagi kami rakyat miskin ini minta keadilan kalau hakim aja mau disuap pusing. Ya teman-teman, kita lanjut. Tata memberikan tanggapannya, kalau kita baca Al-Quran sudah jelas dikatakan bahwa kebohongan sekecil apapun akan Allah perlihatkan, begitu pula sebaiknya kebenaran akan Allah perlihatkan. Disampaikan teman kita Gondol Smithy memberikan tanggapannya, setelah sidang ijazah palsu Jokowi selesai di sidang, lanjut ke sidang para menteri yang koruptor yang menyebut nama Jokowi. Jokowi harus hasilkan persidangan, kalau tidak rakyat akan demo. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Lilis Suwarkiti memberikan tanggapannya, ya Allah inna wa injiun. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Yulius 1 memberikan tanggapannya, mari aparat semua jujur dan berintegritas serta adil agar negara dan rakyat Indonesia jaya dan makmur merdeka. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Suratman memberikan tanggapannya, atas doa rakyat yang cinta tanah air dan cinta kejujuran, maka Allah membuka pintu kebenaran. Allah Maha Kuasa dari seluruh alam semesta beserta isinya. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Dwi Sri Pujanto memberikan tanggapannya, jika ijazah UGM Joko Widodo palsu, harusnya Pak Prabowo perintahkan Kejaksaan Agung untuk menangkap Joko Widodo ini, baru hebat. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Swetri Motrimo memberikan tanggapannya, seluruh rakyat Indonesia berslogan tangkap dan adili Jokowi sekeluarga rezim pelaksana KKN perusak konstitusi terkorup nomor 2 di dunia. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita yang sudah kita dengar bersama? Jangan lupa teman-teman untuk berikan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja teman-teman untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.